Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Delia dengan NIM H5401221020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekstrapolasi data menggunakan ARIMA. Nah, sebelum kita demonstrasi secara lanjut, kita bakal menjelaskan sedikit mengenai apa itu ARIMA dan bagaimana penggunaannya dan lain-lainnya. Di sini saya singkat menjadi beberapa pertanyaan. Nah, apa yang dimaksud dengan ekstrapolasi ARIMA? Nah, ekstrapolasi ARIMA itu merupakan metode peramalan yang menggunakan model ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average untuk memperkirakan nilai masa depan berdasarkan pola data historis. Nah, lalu apa saja sih komponen ARIMA? ARIMA itu yang pertama ada AR, AR itu yaitu autoregressive, lalu ada I itu integrated, dan MA yaitu moving average. Lalu, mengapa sih ekstrapolasi ARIMA itu digunakan untuk memprediksi tren masa depan? Nah, karena ARIMA ini tuh mampu menangkap pola tren dan musiman dalam data historis sehingga memberikan hasil prediksi yang akurat. Lalu, siapa sih yang umumnya menggunakan ekstrapolasi ARIMA untuk ramalan? Biasanya tuh yang menggunakan ekstrapolasi ARIMA itu seperti analisis data, ekonom, peneliti, pelaku bisnis, dan lain-lainnya. Nah, siapa yang bisa memanfaatkan hasil peramalan tersebut itu bisa perusahaan di sektor keuangan, pemasaran, dan manajemen inventaris, dan lain-lain. Nah, lalu kapan sih waktu yang tepat untuk menerapkan ekstrapolasi ARIMA? Yaitu ketika data kita tuh memiliki data deret waktu yang cukup panjang dan stabil, kita ingin memprediksi nilai masa depan dalam jangka pendek hingga menengah. Lalu kapan sebaiknya tidak menggunakan model ARIMA? Jadi kita tuh gak boleh menggunakan ARIMA ketika data kita tuh tidak non-stasioner. Lalu di mana ekstrapolasi ARIMA sering diterapkan, yaitu di sektor keuangan, seperti memprediksi harga saham, terus di sektor manufaktur seperti ramalan permintaan, di pemasaran seperti prediksi penjualan, di meteorologi seperti peramalan cuaca. Lalu, bagaimana sih cara kerja model ARIMA dalam melakukan ekstrapolasi data? Nah, ARIMA itu bekerja dengan menggabungkan komponen AR tadi, I, dan MA untuk menganalisis data historis dan meramalkan nilai masa depan. Lalu, bagaimana cara menentukan parameter dari ARIMA sendiri? Itu dengan cara menganalisis dulu ACF-nya, terus ACF, serta menggunakan metode trial of error. Selanjutnya, kita langsung aja ke demonstrasinya secara langsung. Nah, sebelum itu kita memiliki data, yaitu data kepadatan penduduk dari tahun 2002 sampai 2021. Kita salin dulu datanya. Ini terus buka statanya, terus data editor, terus kita variable names. Setelah itu, langkah pertamanya kita bisa generate data dulu, itu di step ini. Tadi kita pakai tahun supaya kita bisa menguji time series. Nah, setelah itu kita karena datanya udah di save, kita bisa langsung aja cek dari stasioneritasnya, apakah data kita stasioneritas atau tidak. Kita bisa lihat dari secara informal dulu, yaitu dengan menggunakan grafik, itu line plots. Oke, terus kita masukkan variabelnya itu kepadatan penduduk. Terus oke. Kita tunggu. Nah, di sini terlihat bahwa data kita ini tuh dilihat secara non-formal ini tuh tidak stasioner. Mungkin supaya tidak rancu kita lihat juga secara formalnya. Secara formalnya kita bisa ketik langsung aja biar cepat, atau kita ketik dulu, kita coba dulu secara manual itu ke statistik, terus time series, terus tes, ID-nya diketuk. Nah, terus kita ketik variabel yang mau dites apa, terus oke. Nah, bisa kita lihat bahwa p-value-nya itu sebesar 0,8 dan ini itu lebih besar dari 0,05.
maka dapat disimpulkan bahwa data kita ini tuh tidak stasioner. Nah, mungkin kita bakal stasionaritas data dengan cara diferencing data kita yang telah dijelaskan kemarin, itu dengan cara cepat aja, kita komen aja, langsung aja declare dot kepadatan penduduk, karena kita tadi mau mengecek kepadatan penduduk, terus pakai links. Nah, setelah di differencing, ternyata emang data kita ini tuh langsung stasioner, berarti di first difference, berarti ini tuh satu. Nah, setelah ini kita ketahui satu, kita juga harus mengecek AC-nya. AC itu autocorrelation, itu untuk menggambarkan si MA ini tuh dari the dot kepadatan penduduk. Nah, bisa kita lihat, ini koreologramnya, kita lihat bahwa si itu tidak keluar garis. Jadi dari satu orde satu dia udah ini, berarti kita ingat-ingat bahwa MA-nya sama dengan satu, terus I-nya satu, terus kita langsung cek dari PAC, dari dot kepadatan penduduk. Nah, bisa dilihat ini tuh dari cut-off-nya tuh di 6, berarti AR-nya tuh 6. Nah, setelah kita punya AR-nya, I-nya sama MA-nya, kita bisa langsung aja lihat dari rimanya. Rima kepadatan penduduk, rima angkanya tadi kan kita R-nya tuh 1 dan MA-nya 1. Nah, setelah kita lihat, kita untuk mengecek apakah ini sudah terbaik, kita cari di stat-nya dulu, stat IC-nya. Nah, stat IC-nya itu 62,76. Cuman kita bisa lihat di AR-nya, apakah AR-nya signifikan. Ternyata AR yang signifikan tuh cuman di 6 doang, berarti cuman satu doang. Berarti coba kalau misalkan kita ganti dulu menjadi tes ARIMA kepadatan penduduk, sama ARIMA kita ganti jadi 1,1,1, karena ketika kita dilihat tadi kita memasukkan AR-nya itu 6, yang signifikan cuma 1. Jadi untuk mengecek order terbaik kita coba aja dari 111. Nah, ini bisa dilihat, terus kita karena order terbaik itu bisa dilihat dari IC-nya, maka kita cek juga stat IC-nya langsung. Nah, kita bandingkan mana sih yang lebih kecil antara stat IC ini sama yang ini. 62,76. Nah, ternyata yang lebih kecil itu tetap yang ini. Berarti kita bisa menggunakan IC yang ini. IC dari ARIMA 611. Oke, setelah itu kita bisa langsung forecasting, yaitu sebelum kita forecasting kita tambahin dulu kayak tempat buat data baru kita. Kita tadi kan 2002 sampai 2021, misalkan kita mau nambahin data 5 tahun ke depan. Ini tinggal oke aja. Terus kita bisa cek di data auditor. Nah, ini sudah ada kolom buat data yang emang belum mau kita ekstrapolasi. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa langsung aja dulu ARIMA dari kepadatan penduduk yang emang mau kita cari ekstrapolasinya. Gitu. Kita tinggal ketik aja ARIMA. Tadi tuh yang paling kecil tuh 611, kita pakai itu. Nah, setelah kita pakai ini, kita langsung aja menggunakan untuk memprediksi tadi, berarti FC dari
kepadatan penduduk, koma, dynamic dari tahun tadi kan tahun 2002 sampai 2021, berarti tahun dari 2022. Satu missing value dengan nah, jadi setelah kalau misalkan sudah gini, otomatis data kita sudah terekstrapolasi, dan ini adalah peramalan dari 5 tahun ke depan. Nah, mungkin ini kan secara formalnya, secara data kita secara spreadsheet, mungkin kita ingin melihat data kita secara grafiknya. Ini kita tinggal langsung aja ke statistik seperti awal, terus time series, terus graph dari line plot. Nah, ini kan tadi plot 1. Nah, kita tinggal tambahin plot 2-nya, yaitu tadi yang variabel yang udah ada FC. FC ini tuh yang udah ada prediksi 5 tahun ke depan. Ini oke, terus oke. Nah, dan inilah grafik terbaru kita, yang ini awalnya grafik kepadatan penduduk, yang birunya, terus yang merahnya itu prediksi kepadatan penduduk hingga 5 tahun ke depan. Nah, mungkin itu prediksi secara ekstrapolasi data ARIMA menggunakan strata. Mungkin sekian dari saya terkait demonstrasi tutorial strata ARIMA. Mohon maaf banyak kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.